Orang tua mengharapkan nanti supaya kalau ini supaya anak ini bisa ngurusin orang tuanya. Ini ya juga ada benarnya. Cuma orang tua jangan 100% mengharapkan ini. Kita hidup di dunia ini pengabdian. Jadi kita sebagai anak ngabdi pada orang tua, tapi orang tua ngabdi kepada anak. Ngabdinya kepada anak bagaimana? Kita tidak boleh lepas. Pertama, yang ngurusin, paling tidak memberi saran dan mendoakan kepada anak ini terus. Nah, nanti karena hasil perbuatan kita ini nanti akan kembali ke kita sendiri. Ini keluarga mewah ini, pasti hidupku besok mewah, belum tentu. Orang tuanya sukses, mewah, kaya karena orang tuanya rajin bekerja, bisa sukses, bisa hidup mewah. Nah, kalau beliau itu pasangan-pasangan baru hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya. Ya, kalau masih kita dipangku oleh orang tua, kalau kita sudah sendiri, berarti mentalnya masih belum siap untuk bertarung. Siap. Berarti belum tahu tentang perjodohan, tentang keluarga, tentang rumah tangga. Karena gini, yang mudah dimengerti aja. Kalau masih sendirian, orang masih sendirian, ini mau apa saja bisa, beda kesampaian ini. Karena apa? Nuruti kehendaknya sendiri, nuruti benarnya sendiri. Tapi nanti kalau sudah berpasangan, ini gak bisa pakai benarnya sendiri. Kalau sudah berpasangan, sudah punya pasangan, berarti sudah orang dua. Ini harus pakai benarnya orang dua. Kalau nuruti benarnya sendiri ya gak jadi ini. Ya paling tidak ya ini bisa saling mengerti, saling mengalah, dan ini saling melengkapi. Itu sadar. Dengan sadar harus bisa saling melengkapi. Itu baru berjodoh, baru dua orang. Belum kalau sudah punya anak. Berarti kalau sudah punya anak, punya keturunan, berarti sudah orang ketiga. Ya nggak boleh pakai kebenarannya orang dua saja. Anak ini punya hak yang sama. Jadi kalau sudah ada anak, sudah ada keturunan, berarti sudah ada orang ketiga. Ya harus kebenaran ini yang dijalankan ya harus untuk orang tiga ini. Kita sampai bisa mempertahankan hidup berdampingan sampai anak, syukur nanti sampai cucu. Nah, ini namanya. Jadi cita-cita orang tua itu tidak ada orang tua itu anaknya ingin sengsara, enggak ada. Betul. Ya. Makanya jadi orang tua itu. Kalau sudah punya anak, tugas kita, orang tua ini memikirkan anak. Karena apa? Anak ini aset kita, generasi kita. Misalnya anaknya sudah besar, sudah sukses. Loh, jangan menggantungkan kepada anak, ini salah. Walaupun anaknya sudah sukses, apa yang dikehendaki sudah tercapai. Orang tua nggak boleh menggantungkan kepada anak. Ini salah. Semiskin apapun orang tua, tetap harus mendoakan anak. Ini. Jadi kalau kita sudah punya istri, ini sudah punya tanggung jawab. Jadi apa ya? Jangan menggantungkan kepada anak.
sekuat tenaga pun, apapun tenaganya, harus kita pakai tenaga sendiri. Lah nanti kalau sudah ini anak sudah tahu kok ini, jadi orang tua nggak usah minta-minta. Nah, dalam hal ini ya, ketika orang tua yang mempunyai planning, rencana membesarkan anak, disekolahkan di tempat yang bagus, terus nanti karirnya, pekerjaannya bagus, dia berharap nanti ketika dia di usia tuanya, si orang tua tadi itu, ketika sudah tua, si anak itu mungkin bisa membantu sebagai investasi secara ekonomi, bisa menopang kehidupan dari orang tua. Nah, benar. Ini apakah bisa dikategorikan si orang tua ini mengajarkan atau mendidik, membesarkan anak itu secara tulus atau tidak? Gini, dia kan ada pamrihnya sebenarnya orang tua tersebut. Gini, kalau saya, tapi entah umumnya orang banyak, kebanyakan orang gitu. Orang tua mengharapkan nanti supaya kalau ini supaya anak ini bisa ngurusin orang tuanya. Ini ya juga ada benarnya. Cuma orang tua jangan 100% mengharapkan ini. Kita hidup di dunia ini pengabdian. Jadi kita sebagai anak ngabdi pada orang tua, tapi orang tua ngabdi kepada anak, ngabdinya kepada anak bagaimana? Kita tidak boleh lepas. Pertama, yang ngurusin, paling tidak memberi saran dan mendoakan kepada anak ini terus. Nah, nanti karena hasil perbuatan kita ini nanti akan kembali ke kita sendiri. Orang tua ini, walaupun anaknya miskin yang bagaimana, tidak akan rela kalau punya anak itu sengsara hidupnya. Jangan kok kalau sampai tua, sampai tua kok miskin terus dianggap jodoh, belum tentu. Jodoh itu bukan gitu. Ya karena aturan itu tadi, hidupnya sengsara, nggak berani melepas. Lalu melepas gimana? Saya sudah punya tanggung jawab anak istri. Yeah. Kalau istri bisa dilepas, tapi kalau sudah beranak, nggak bisa sebetulnya. Karena tidak ada mantan anak itu. Kalau mantan istri, mantan suami banyak. Tapi terus gimana nasib anak ini? Nah ini. Nah kita tetap berbudidaya. Gimana? Anak saya kok nasibnya gini, gimana ya? Sebisa-bisa orang tua ini paling tidak ibarat keris harus tahu yoninya. Hidup ini loh. Ya semua Tuhan yang menentukan. Tapi kita kalau tidak lepas dari Tuhan, tidak mungkin kita tidak tertolong, pasti tertolong. Yeah. Jadi jangan selalu mengharapkan kasihan anak. Yeah. Anak ya gitu, jangan selalu mengharapkan pemberian orang tua. Lebih baik kamu bisa cari sendiri. Itu lebih bagus. Mandiri ya. Mandiri. Itu lebih bagus daripada kamu dikasih warisan orang tua. Dimanja. Dimanja. Iya, iya. Nggak usah dikasihkan, nanti kalau orang tua sudah meninggal ya dunia ya jatuhnya ke anak juga. Jatuhnya ke anak juga. Lah tinggal kita. Anak-anak ini berapa anak? Betul. Ini loh untuk mempertahankan kerukunan keluarga. Iya. Nih. Tadi ada yang menarik ketika Mbak Rejo menyinggung tentang seseorang yang sebelum menuju ke pelaminan itu biasanya kan menyembunyikan karakternya. Ya. Dia tampakkan karakter yang baik-baik saja. Yang bagus-bagus gitu, saja. Ya. Ketika nanti 2 tahun, 3 tahun dalam pernikahan ternyata paling tidak 3 tahun ini sudah kelihatan. Aslinya temperamen, main pukul,
dan sebagainya. Ya, tangan besi. Yang ingin saya dan tanyakan, apakah dalam ilmu Jawa secara spiritual itu bisa diketahui seseorang itu karakternya kayak apa? Karena tentunya ketika kita sudah menjatuhkan pilihan memilih pasangan, kita tidak mau nanti gagal dalam berumah tangga gitu. Nah, itu. Pripun Ini. ini, Mbah? Ya, gini, makanya kalau ini saya disuruh nunjuk ciri-cirinya, saya nggak berani ya. Kalau nanti ada yang ketepatan kan tetap sakit. Oh iya. Karena kita itu sama kok. Ya nggak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Nanti dalam berumah tangga biasanya 1 tahun masih harmonis, 2 tahun harmonis. Tahun yang ketiga itu pasti kelihatan. Biasanya meneng wae iki, walah iki nek masak kurang asin. Nah, paling enggak itu. Nah, itu. Yang sulit mempertahankan kan ini. Terutama yang saya minta orang-orang yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak. Ini doa saya, ini saya hanya bisa berdoa saja supaya tidak ada perceraian dalam rumah tangga. Seberat apapun, kalau masih ada solusi, mari kita cari solusinya. Kalau sudah punya anak, apalagi anak sudah mulai masuk sekolah, sudah tahu ini ibuku, ini bapakku, sudah tahu. Misalnya kalau masih bayi, belum ngerti apa-apa, misalnya cerai, ini belum ngerti, ini bapakku siapa. Tapi kalau sudah tahu, kehidupan seorang bapak sudah diketahui, seorang anak ini sama dengan menyiksa anak ini. Makanya yang kami doakan, kita selalu berdoa, jangan sampai ada perceraian dalam rumah tangga itu setelah punya anak. Kalau anak tetap anak, nggak ada mantan anak. Tapi nek mantan suami, mantan istri banyak. Bila ada tidak kecocokan sebelum punya keturunan silahkan. Karena asal ya dari orang lain, kembali orang lain lagi. Sudah ada pertemuan, ada perpisahan. Nah yang sulit hidup itu kan gini. Istilah Jawa, ojo getuni sing wis kelakon. Ini pelajaran hidup ini. Apa wae sing wis kelakon ora perlu digetuni. Yang cukup, yang lalu biar berlalu. Berarti. Yang lalu biar berlalu. Cukup itu jadi kaca benggala, jadi suri tuladan, jadi kaca benggala. Mawas diri. Iya. Jadi jangan kok, wah biasanya orang itu nek ana peristiwa sing nyenengno dieling-eling, ingin diulangi. Tapi kalau pengalaman pahit, ya nggak senang. Masa dieling-eling terus? Masa kita mau hidup dalam kepahitan terus? Iya. Ini, makanya yang sulit pelajaran hidup ini kelihatannya sepele tapi penting ini. Jangan menyesali yang sudah lalu. Okay. Jangan menyesali perbuatan yang sudah lalu. Okay. Barusan kan kita membahas mengenai persiapan sebelum menikah. Sebelum menikah, sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan. Setelah kita menuju jenjang pernikahan, pernah saya dengar itu ada kata-kata dari mbah-mbah dulu. Itu ketika kita mau berhubungan secara resmi, berhubungan badan, ini dalam kaidah keilmuan Jawa itu memang ada ritualnya, ada aturannya. Jadi tidak sepertinya kita asal-asalan melampiaskan syahwat kita kepada pasangan. Mungkin Mbah Rejo berkenan untuk memedar di sini karena keilmuan seperti ini sangat jarang dan langka diwedar. Padahal ini sangat-sangat bermanfaat. Monggo Bapak. Ya, makasih. Gini,
yang saya mengerti dan yang saya ketahui, memang orang Jawa itu